kenalin, gue Laras. Gue berasal dari sebuah pulau yang terkenal dengan ekuatornya dan segala hal horornya. Yap, Kalimantan. Eits, tapi kali ini gue bukan mau membawakan kisah horor, melainkan kisah perjalanan hidup kakak sepupu gue yang super duper bikin nyesek, pengen marah, pengen nangis, dan lempar meja. Oke, tanpa babi bu, kita langsung aja ke cerita ya. Jadi, kakak sepupu gue ini namanya Revana. Biasanya gue panggil Kak Revi. Nah, Kak Revi ini tuh dari dulu selalu berkelakuan baik. Gak pernah tuh namanya deketin perilaku zina atau pacaran. Karena emang kebetulan juga keluarga besar kami itu cukup agamis. Apalagi ayahnya Kak Revi ini juga pengurus masjid dan ustadz di daerah kita. Kak Revi ini menurut gue anaknya baik banget. Cantik pula. Tipe wajahnya tuh kayak adem ayem macam ukti-ukti yang diimpikan lelaki gitu. Dari SMP sampai SMA, Kak Revi tuh gak pernah pacaran. Ini kalau bisa dapat penghargaan, Kak Revi udah menang juara bertahan sebagai jomblo paling awet deh. Sampai akhirnya Kak Revi beres SMA dan lanjut kuliah jurusan pendidikan IPS di salah satu univ negeri di Pontianak. Selama perkuliahan berlangsung, biaya pendidikannya ditanggung oleh mama dan saudara-saudaranya. Karena paman gue ini selain pekerjaannya sebagai pengurus masjid dan ustadz, beliau hanya seorang pedagang ikan di pasar. Jadi, ya paham lah ya gimana sulitnya ekonomi rumah tangganya. Nah, selama perkuliahan, Kak Revi ini sebenarnya juga sama aja kayak dia di waktu sekolah dulu. Gak pernah sekalipun pacaran, tapi kali ini dia punya kenalan laki-laki. Kita sebut aja namanya Janu. Nah, Janu sama Kak Revi ini pas kuliah cuma sebatas teman aja. Dan sempat hilang kontak lah setelah kuliah. Sampai akhirnya setelah 3,5 tahun berjuang kuliah, Kak Revi lulus dengan aman dan lancar aja tuh jalannya. Kayak jalan kalau nggak dikorupsi. Cuak! Anjay. Lalu Kak Revi mengajar di sekolah MTS swasta di daerah kita. Semua fine-fine aja, semua muridnya juga suka diajar sama dia. Sampai suatu hari di tahun 2022, Kak Revi mulai mutusin untuk mencari jodoh. Karena memang merasa udah siap untuk menikah. Nah, nih dia nih guys, awal mula cerita yang akan membawa kita pada akhir yang membagongkan. Sini merapat. Jadi awalnya, Kak Revi ini dikenalin sama temen-temennya. Sama seorang cowok yang asalnya masih satu daerah sama kita. Sebut aja namanya Danang. Mereka perkenalan lah tuh, das-des-dos, was-was-was. Gak kerasa udah 2 bulan kenal nih tiba-tiba. Sampai akhirnya Kak Revi ajak Danang dong ke rumah. Niatnya sih buat kenalan sama paman dan bibi gue, alias bapak dan ibunya Kak Revi. Singkat cerita, setelah datang ke rumah dan diajak ngobrol ngalor ngidul sama bapaknya Kak Revi, tiba-tiba Dana langsung ditembak dengan pertanyaan yang bikin jantungan nih sama bapaknya. Jadi, kapan mau nikahnya? Kak Revi dan Dana syok dong, karena niat awal datang ke rumah sebenarnya cuma mau perkenalan doang. Tiba-tiba malah ditodong pertanyaan kayak gitu. Ya, akhirnya Danang cuma bisa jawab dengan ketawa kecil dan bilang, lihat dulu kondisinya ya pak. Kayak gitu. Kak Revi akhirnya nahan malu deh selama pembicaraan. Dia takut Danang malah ilfil karena kesannya dari keluarganya kayak ngebet banget pengen anaknya dinikahin. Dan jeng, iya bener aja. Danang memutuskan untuk udahin hubungan mereka. Akhirnya Kak Revi jadi ngedown, padahal baru pertama kali nyoba.